Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang menggelar acara perayaan Tahun Baru di wilayah DKI Jakarta. Pelarangan meliputi kegiatan Tahun Baru yang diselenggarakan di hotel dan juga tempat wisata. Untuk mengetahui bagaimana nantinya implementasi dari larangan ini melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan Sekjen PHRI, Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Maulana, terkait dengan larangan dari Pemprov DKI terkait dengan penyelenggaraan digelarnya pesta tahun baru di tempat wisata dan juga hotel. Kita tahu bahwa setiap akhir tahun ini adalah peak-peak yang tinggi sebenarnya untuk industri perhotelan ya. Karena banyak sekali orang menghabiskan waktu libur dengan menginap di hotel. Nah, dengan adanya larangan ini artinya seberapa besar dampaknya bagi industri perhotelan nantinya? Ya, sebenarnya kalau ditanya seberapa besar dengan kondisi biasanya kan kalau tahun baru itu kalau kita bicara DKI itu terkenal dengan adanya berbagai kegiatan di DKI itu sendiri ya. Khususnya di sentralnya di sekitar Bundaran HI sampai ke Monas. Nah, itu yang juga menjadi daya tarik bagi bagi konsumen daripada hotel untuk melakukan staycation. Selain itu juga ada berbagai event atau acara seperti dinner dan seterusnya itu yang dilakukan juga di hotel. Namun pada tahun baru nanti kita sudah sama-sama tahu bahwa DKI tidak akan menyelenggarakan event apapun karena masih dalam situasi pandemi. Nah, kemudian juga saya yakin di sini kan kita juga sudah sering bahas bahwa memang konsumen yang menengah ke atas itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak melakukan pergerakan karena masih juga khawatir dengan masalah COVID. Jadi hotel pun sebenarnya tidak akan mengambil banyak resiko juga dengan kondisi ini untuk melakukan kegiatan seperti kegiatan sebelum COVID yang biasa mereka lakukan. Karena begitu mereka melakukan berarti kan mereka sudah harus bisa memastikan bahwa kalau ada tamu atau konsumennya yang akan menikmati jasa layanan yang mereka tawarkan tersebut. Oke, kita tahu industri perhotelan ini dilematis nih di masa pandemi. Beberapa kali kita juga wawancara dengan PHRI, dengan Pak Maulana Yusran, dengan adanya larangan yang terbaru ini terkait dengan dilarang penyelenggaraan pesta pergantian tahun atau tahun baru di hotel. Artinya akhirnya bagaimana gitu posisinya sekarang? Sebenarnya ada yang mesti didefinisikan jelas oleh sangat lebih detail ya oleh Pemprov DKI masalah penyelenggaraan ini. Karena di hotel itu ada berbagai macam fasilitas, jadi mereka juga masih bisa menikmati melakukan staycation itu tentu pasti bisa kan. Itu kemudian juga dalam hotel itu juga ada fasilitas restoran yang mungkin mereka masih bisa menikmati untuk sekedar hanya pergi dinner dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Saya rasa yang akan dilarang itu seperti mengadakan konser dan seterusnya atau mengadakan satu kegiatan yang selayaknya biasanya dilakukan di malam pergantian tahun baru. Oke, tadi seperti Pak Maulana juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya daya tarik kalau orang-orang ini menginap di hotel ini kan bukan soal pestanya, ya kan, tapi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Plus lagi kita tahu bahwa trennya agak belakangan nih Pak di masa pandemi mungkin karena orang-orang tuh udah terlalu ngap gitu ya dengan kondisi ini, tidak liburan tapi staycation. Itu yang menjadi pola yang sekarang, pola baru, gaya baru sekarang. Nah, artinya pesta pergantian tahun dilarang, tapi kan staycation tidak. Nah, ini juga nanti akhirnya menjadi dilematis bagi teman-teman di industri perhotelan. Bagaimana tetap menjaga ini agar tidak memunculkan klaster hotel nantinya, tidak ada pelanggaran protokol kesehatan, itu kan juga agak susah mengontrolnya orang-orang untuk staycation di hotel. Oke, Pak Maulana Yusran masih mendengar saya? Yes, kan dengar, tadi hilang. Oke, terkait dengan staycation Pak, staycation. Artinya tadi saya sampaikan bahwa staycation ini menjadi
hiburan baru, gaya liburan baru orang-orang di masa pandemi sekarang ini. Nah, ini kan yang dilarang itu kan pesta pergantian tahun, tapi tidak dilarang orang-orang untuk staycation di hotel. Nah, akhirnya ini nanti menjadikan industri perhotelan ini juga semakin dilematis lagi. Bagaimana memastikan, mengontrol pengawasannya agar nantinya tidak memunculkan klaster hotel, kemudian memastikan untuk tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di sana? Ya, jadi sebenarnya kalau kami di hotel itu sudah selalu mempersiapkan untuk penerapan terkait masalah 3M tersebut ya. Karena memang protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang mutlak di bisnis hotel dan restoran. Nah, untuk itu apapun kegiatannya seperti staycation atau kegiatan-kegiatan lain seperti makan di restoran dan seterusnya itu seharusnya sudah terjadi masalah. Masalahnya nanti akan ada pola yang agak berbeda, misalnya terkait dengan mereka akan melakukan breakfast yang mungkin dilakukan secara bergantian dan seterusnya, itu masing-masing hotel mempunyai kreativitas sendiri. Namun demikian kita sekali lagi di hotel kita tetap akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan tersebut. Nah, itu juga sudah kita sosialisasikan dan diterapkan oleh seluruh hotel dan restoran. Oke, termasuk dengan adanya Satgas Internal COVID. Tadi disampaikan juga dari Dinas Parekraf DKI Jakarta bahwa salah satu bentuk pengawasannya adalah mengoptimalkan dan juga memaksimalkan Satgas Internal COVID di masing-masing unit usaha ini, baik hotel ataupun tempat wisata. Itu juga artinya jaminan ini diberikanlah oleh teman-teman di industri perhotelan ya Pak Maulana? Ya, itu udah pasti. Yang penting tuh sekarang bagi kami itu kejelasan dan kepastian terkait regulasi yang dibuat oleh Pemprov. Ini paling utama gitu loh. Karena kalau ini tidak jelas jadi abu-abu, itu akan jadi lebih membuat kita bingung apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti berharap aturan-aturan yang ditetapkan itu dipaparkan secara detail karena ini kan masalah pelayanan ya. Kita tentu harus memahami sejauh apa kita bisa berikan dan sejauh apa yang kita tidak bisa berikan. Itu yang paling penting sehingga maupun merasa nyaman nanti pada saat melakukan satu kegiatan di hotel. Namun sekali lagi saya sampaikan apapun yang dilakukan kegiatan di hotel tentu sudah kami atur untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, tadi berbicara mengenai keluhan ketidakjelasan ini, sudah sejauh mana ini dikomunikasikan dengan Pemprov? Artinya kan ini terombang-ambing selama beberapa bulan terakhir nih teman-teman di industri perhotelan. Banyak sekali menangkap ketidakjelasan Pak Maulana Yusran. Ya, sebenarnya ketidakjelasan itu kadang-kadang ada perubahan-perubahan kebijakan yang mendadak, itu yang kami yang terjadi. Kemudian juga banyak terjadi juga dia katakan tiba bolehnya itu seperti apa. Seperti contoh saja ya, misalnya yang dulu pernah terjadi makan di restoran dilarang, nah kemudian bagaimana kalau mereka makan di parkiran? Nah itu kan jadi pertanyaan. Jadi yang mana yang boleh, mana yang tidak gitu loh. Kan yang dipertimbangkan pada saat itu adalah tidak boleh makan di dalam restoran kan, dine in. Bagaimana kalau mereka pengen makan di restoran tapi tidak makan di restoran ini tapi mereka makan di mobil, ini boleh apa enggak gitu. Nah ini juga ini yang hal-hal seperti ini harus dibahas secara detail oleh pemerintah sehingga jelas mana yang kita boleh lakukan, mana yang tidak. Jangan sampai nanti dikatakan boleh membuka tapi ternyata semua kegiatan ini tidak boleh. Tentu ini akhirnya berdampak jadi masalah nanti terhadap konsumennya. Kita buka tapi semua kegiatan tidak boleh dilakukan, kan itu dia. Oke, apa jawaban dari Pemprov menangkap abu-abu peraturan yang abu-abu ini tadi yang seperti Anda sampaikan? Ya, kemarin itu rasanya kalau nggak salah tadi pagi itu akan ada telah terjadi pertemuan ya, cuman saya belum update detailnya dan salah satu misi yang akan disampaikan, dipertanyakan itu adalah masalah detail daripada pelaksanaan tersebut, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.